Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Maka Media. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film dari negara Korea yang berjudul Forbidden Dream, yang dirilis pada tahun 2019. Hari itu, sebuah surat kaisar dari kerajaan Ming datang ke kerajaan Joseon untuk sebuah peringatan. Kerajaan Joseon yang merupakan negara bagian dari kerajaan Ming dirasa telah melanggar langsung perintah dari Kaisar Ming. Raja Joseon membuat sebuah almanak atau kalender musim yang berbeda jauh dari apa yang selama ini kerajaan Ming buat. Sebagai hukumannya, Raja Joseon harus menghancurkan seluruh peralatan astronomi yang digunakan untuk membuat kalender tersebut, termasuk menangkap orang yang telah membuatnya untuk segera dikirim ke kerajaan Ming. Perdana Menteri, para menteri, dan penasihat kerajaan pun segera berunding tentang solusi apa yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Mereka harus segera mencari jalan keluar dan menawarkannya kepada raja. Mereka tak ingin posisi kerajaan Joseon berbahaya. Namun, di sisi lain mereka juga bingung bagaimana cara melindungi orang yang sangat berjasa membuat kalender musim di Joseon agar tak ditangkap oleh para duta yang dikirimkan kerajaan Ming ke Joseon. Yong-sil, kepala bagian pemeliharaan fasilitas kerajaan, seorang pria yang tak lagi muda ini sedang sibuk mempersiapkan tandu raja yang baru. Yong-sil inilah penemu sekaligus pencipta almanak kerajaan Joseon yang sedang diburu oleh para duta kerajaan Ming untuk ditangkap. Dahulu, Yong-sil bekerja di kantor bagian astronomi, tapi entah karena suatu alasan dia kemudian dipindahkan ke biru bagian pemeliharaan kerajaan. Ketika sedang sibuk mempersiapkan interior tandu raja itu, seorang wanita terkopoh-kopoh dan datang mencari Yong-sil. Dia bilang bahwa peralatan-peralatan astronomi di biru astronomi sedang diangkut dan dibawa pergi oleh seseorang. Tanpa pikir panjang, Yong-sil kemudian berlari secepat yang ia bisa. Sesampainya di biru astronomi, betapa terkejutnya Yong-sil saat sedang menghentikan orang-orang yang mengangkat peralatan di sana. Mereka berkata bahwa ini adalah perintah langsung dari raja. Yong-sil yang tak percaya, kemudian dia bergegas pergi dan menemui raja untuk memastikan apakah benar itu atas perintahnya. Padahal astronomi adalah ilmu yang paling disukai oleh Raja Joseon. Bagi Yong-sil, mustahil jika raja memerintahkan untuk menyingkirkannya. Saat sampai di kerajaan, raja bilang bahwa ini memang perintahnya. Dia memerintahkan untuk memusnahkan dan menyingkirkan seluruh peralatan astronomi yang telah mereka buat. Tanpa alasan yang jelas, raja kemudian pergi meninggalkan istana dan Yong-sil yang terus menyesalkan kenapa raja yang dahulu begitu menginginkan ilmu astronomi berkembang di Joseon, kini justru berbalik ingin menghancurkannya. 20 tahun sebelumnya, sebelum semua kekacauan ini terjadi, saat itu tahun keempat pemerintahan Raja Sejong di Joseon. Saat musim salju, rombongan pembantu dan budak kerajaan tiba dari perjalanan jauh mereka. Mereka membawa buku-buku tentang berbagai ilmu dari negara-negara lain dan disimpan di kerajaan untuk dipelajari. Buku-buku yang mereka bawa pun basah kuyup, karena saat perjalanan udara begitu dingin dan membuat buku-buku itu sebagian beku dan berair. Hal ini membuat para pembantu kerajaan harus berusaha keras dan berhati-hati untuk mengeringkan buku-bukunya agar tak rusak. Salah satu buku yang begitu penting dan diinginkan raja secara tak sengaja sobek dan rusak sebagian karena kertasnya yang begitu lengket. Awalnya mereka berniat merahasiakan buku itu. Mereka akan bilang pada raja bahwa bukunya belum ditemukan. Kemudian, secara tak sengaja, salah satu pejabat kerajaan itu melihat seorang budak laki-laki yang sedang mengeringkan dan melukis ulang buku-buku yang sedang dia perbaiki. Dan mereka pun memiliki ide cemerlang. Saat mereka mendemonstrasikan kepada sang raja, mereka bilang bahwa ada seorang budak bernama Yong-sil yang telah membantu mereka merekonstruksi ulang gambar-gambarnya. Dan raja pun tertarik dengan kemampuan Yong-sil. Secara sederhana, raja ingin Yong-sil menjelaskan tentang arti gambar yang ada di kertas itu. Itu adalah gambar jam air kuno yang digunakan untuk mengukur waktu pada siang dan malam hari. Dan raja pun menginginkan Yong-sil membuat jam air itu untuk dirinya. Singkat cerita, Yong-sil berhasil mendemonstrasikan karyanya di depan raja dengan lancar. Karena Raja Sejong yang terus tertarik dengan benda ini, maka ia mengangkat Yong-sil yang awalnya hanya seorang budak kini menjadi seorang ilmuwan tingkat 4 dan berharap Yong-sil bisa menyelesaikan proyek jam air ini menjadi lebih sempurna. Pengangkatan Yong-sil dari seorang budak menjadi ilmuwan kerajaan tentu menuai banyak protes dari para pejabat kerajaan. Hal ini bertentangan dengan sistem kasta kerajaan. Seorang budak akan selamanya menjadi budak untuk seluruh anak keturunannya. Tapi raja mempunyai pikiran lain.
Meskipun itu seorang budak, namun jika ia memiliki pemikiran dan ilmu yang dapat membuat kerajaan ini maju, maka ia akan menjadi bagian dari pejabat dan orang penting kerajaan. Suatu pagi, raja tiba-tiba ingin pergi ke biro astronomi. Di sana, dia melihat Yongsil, sang ilmuwan baru kerajaan, sedang tertidur di atas kertas mejanya. Nampaknya semalaman ia tak tidur dan mengerjakan gambar proyek jam airnya. Dengan bantuan semua pihak di biro astronomi, Yongsil pun memimpin langsung proses pembuatan peralatan jam airnya. Dan tibalah waktunya. Pagi itu, jam air buatan Yongsil akan didemonstrasikan. Kali ini bentuknya sudah disempurnakan dan juga akan dilakukan uji coba kesesuaian dengan jam matahari yang telah ada. Dan benar saja, jam air buatan Yongsil dengan jam matahari yang sudah dari dulu ada di negara itu mempunyai waktu yang sama. Dan kini rakyat Joseon pun memiliki waktu meski di malam hari. Hubungan Raja Sejong dan Yongsil pun semakin dekat. Raja tak peduli siapa Yongsil dahulunya. Yang ia tahu kini, Yongsil adalah seorang ilmuwan astronomi berbakat yang dimiliki negara Joseon. Dan dia akan membawa perubahan besar pada kerajaan Joseon nantinya. Malam itu, di bawah langit yang begitu cerah, saat semua bintang tak lagi sembunyi di balik awan, seorang raja dan mantan budak berbaring di tempat yang sama. Di bawah langit malam itu, raja ingin Yongsil membuat model bulan dunia untuk menentukan kalender musim di negara Joseon sendiri, dan tak lagi bergantung pada Almanak Ming. Almanak Ming adalah satu-satunya acuan kalender musim yang boleh digunakan di daerah kerajaan Ming dan seluruh negara bagiannya. Sebagai bentuk prihatin, pagi itu raja menyuruh bagian dapur untuk memasak jelai atau bulgur sebagai pengganti nasi untuk dimakan bersama-sama dengan para menteri. Yongsil dan semua rekannya bekerja keras untuk mewujudkan keinginan raja. Yongsil dan raja memiliki kesamaan yang sama tentang astronomi. Mereka sama-sama menyukai ilmu itu. Pada malam hari, di kamar sang raja, Yongsil mendemonstrasikan sedikit cara kerja alat yang akan mereka gunakan untuk membuat kalender musim. Alat itu nantinya akan menunjukkan titik koordinat bintang-bintang di angkasa, dan melalui alat itulah kalender musim Joseon akan ditentukan. Dan begitulah, raja semakin terus terkesan dengan ilmu yang dimiliki oleh Yongsil. Pada malam selanjutnya, ketika alat itu telah benar-benar selesai dibangun, Yongsil yang diawasi langsung oleh sang raja bersama-sama dengan seluruh para menteri dan biro astronomi mulai mengukur dan menggambar koordinat-koordinat bintang di angkasa. Dan pada malam hari itu juga diketahui bahwa gambar langit Joseon berbeda jauh dengan langit Ming. Dan waktu Joseon lebih cepat 1 jam dari waktu kota Nanjing, ibu kota Ming. Ini merupakan capaian yang luar biasa, karena Joseon tak akan lagi bergantung pada Almanak Ming yang berbeda jauh dengan keadaan di Joseon. Tapi para menteri justru mengkhawatirkan hal lain. Cepat atau lambat, kerajaan Ming akan mendengar tentang hal ini, karena tak seharusnya negara bagian memiliki waktunya sendiri. Waktu kembali ke zaman sekarang, di mana sang raja yang terus ditunggu oleh duta kerajaan Ming, dan dengan sangat terpaksa ia harus menghancurkan semua peralatan astronomi yang selama ini telah membuat negara Joseon berkembang. Dan Yongsil ditangkap tanpa perintah raja oleh salah satu menteri kerajaan Joseon dengan alasan jika tak ditangkap, Yongsil akan melarikan diri. Dan inilah yang membuat raja semakin kesal. Masalah-masalah kerajaan yang terus bertumpuk membuat kesehatan sang raja terus menurun. Dia bahkan berencana untuk turun takhta dan memberikan singgasananya pada sang anak. Namun sebelum semua prosesi itu dimulai, raja ingin pergi ke istana Iseon untuk memulihkan kesehatannya terlebih dahulu. Rencana yang mendadak ini tentu membuat bagian pemeliharaan kalang kabut. Yongsil, penanggung jawab pembuatan tandu raja, sedang dipenjara. Hanya tinggal anak-anak buahnya yang bekerja keras untuk menyelesaikan tandu raja dan memastikannya aman untuk dikendarai esok hari. Keesokan harinya, Raja Sejong berangkat menuju istana Iseon bersama dengan seluruh pengawalnya. Sementara sang raja pergi, para menteri dipimpin oleh penasihat kerajaan diam-diam melakukan pertemuan yang membahas tentang apakah Yongsil akan dikirim ke Ming atau hanya dipenjara di Joseon. Di tengah rapat, seorang abdi dalam membawa sebuah kotak ke depan penasihat kerajaan. Mereka menemukan kotak itu di dalam kamar Yongsil. Di tengah malam, penasihat kerajaan diam-diam menemui Yongsil di penjara dan menanyakan tentang isi kotak itu. Kotak itu berisi sebuah simbol-simbol yang tak dimengerti oleh si penasihat. Simbol-simbol itu lebih mirip seperti huruf. Tapi Yongsil berkilah dan dia tak mengetahui apapun tentang simbol-simbol itu. Saat sang raja masih sehat, Yongsil pernah dipanggil masuk ke dalam kamar pribadi raja. Ternyata, raja memberitahu bahwa dirinya telah membuat simbol-simbol huruf yang lebih sederhana dan dapat dipelajari oleh banyak orang. Raja itu ingin ada lebih banyak orang yang bisa membaca dan menulis di kerajaannya, termasuk para rakyat jelata, bahkan para budak kerajaan. Sungguh, cita-cita yang sangat mulia, mengingat sistem kasta kerajaan waktu itu tak memperbolehkan rakyat biasa dan budak untuk belajar menulis dan membaca. Hanya para bangsawan kerajaanlah yang boleh belajar.
Perjalanan sang raja menuju istana Eseong terus diguyur hujan lebat. Karena jalan yang menanjak ditambah jalan yang becek membuat para abdi dalam harus berusaha keras mendorong tandu raja agar terus berjalan. Sialnya, salah satu roda tandu itu terperosok ke dalam lubang di jalan. Ketika mereka lebih keras mendorong tandunya, tiba-tiba tandu itu rubuh dan raja pun harus jatuh tersungkur ke tanah. Sang jenderal pengawal raja menemukan poros roda tandu itu sepertinya ada yang sengaja merusaknya. Dengan alasan apapun, pelakunya adalah seorang pengkhianat dan berniat melukai raja. Sang jenderal pun diutus pergi ke Hanyang untuk menemui Jenderal Cho. Jenderal Cho adalah penasihat kerajaan di masa pemerintahan ayah Raja Sejong. Dan raja bilang hanya Jenderal Cho lah yang bisa menyelesaikan permasalahan ini, termasuk menemukan siapa dalang di balik rusaknya tandu raja. Jenderal Cho bilang bahwa tandu yang dibuat oleh Yongsil tidak mungkin patah dengan sendirinya. Pasti ada seseorang yang merusaknya. Jenderal Cho kemudian memberikan dia 1.500 pasukan dan ingin agar dia menangkap Yongsil kembali yang saat ini sedang dibawa ke kerajaan Ming. Karena Yongsil patut dicurigai atas insiden tandu raja. Yongsil yang sedang singgah di sebuah tempat dari perjalanannya menuju Ming kini dihadapkan pada duta utusan dari kerajaan Ming. Dan di sampingnya juga ada salah satu menteri kerajaan Joseon yang berkhianat. Yongsil tak sedikit pun memberi hormat. Bahkan dia menyiram air kencingnya sendiri ke muka duta Ming tersebut. Saat menteri pengkhianat itu marah dan hampir membunuhnya, tiba-tiba datanglah rombongan orang-orang yang mengepung tempat tersebut. Rombongan itu dipimpin oleh Jenderal Cho. Tugas mereka adalah membawa Yongsil kembali ke Joseon karena dia dicurigai sebagai dalang di balik insiden tandu raja. Singkat cerita, 3 orang dari biro pemeliharaan ditangkap dan diinterogasi. Mereka dipukul dan dipaksa mengaku apa yang mereka lakukan pada tandu raja, tapi mereka tak mengakuinya. Setelah proses interogasi selesai, mereka dimasukkan ke dalam penjara kerajaan. Dan tak lama kemudian, Yongsil juga dijebloskan ke dalam penjara yang sama dengan mereka. Raja dengan ribuan tentara yang sudah datang menjemputnya, kini kembali ke kerajaan untuk menemukan siapa dalang di balik rusaknya tandu yang ia kendarai. Bagaimanapun, ini adalah pengkhianatan. Di dalam ruangannya, Raja meminta semua menteri kerajaan untuk masuk bersamanya. Raja mencurigai ada pengkhianatan di tubuh para menteri. Pengkhianat itu yang memunculkan semua rahasia-rahasia Joseon kepada Ming, termasuk mengakibatkan harus dimusnahkannya semua peralatan astronomi kerajaan dan membuat sahabat baik raja, si Yongsil harus ditangkap karena diduga telah mencuri ilmu dari Ming. Padahal sebenarnya tidak. Dalam pertemuan itu, Jenderal Cho menghadirkan duta Ming dan salah satu menterinya yang kemarin berada di tempat pesta di mana Yongsil sedang ditangkap. Berbekal informasi dari Jenderal Cho, Raja Sejong tahu bahwa duta Ming telah bersekongkol dengan salah satu menterinya untuk merubah isi surat Kaisar Ming dan juga telah bersekongkol untuk menangkap Yongsil tanpa izin darinya dan berencana membawanya pergi ke Ming. Raja Sejong memperingatkan duta Ming agar segera kembali ke Ming dan Yongsil akan dihukum berdasarkan hukum yang berlaku di Joseon. Ketika duta Ming telah pergi, penasihat raja memberikan kotak yang ditemukannya di dalam kamar Yongsil. Ternyata Yongsil membuat stempel huruf yang dulu pernah diajarkan raja kepadanya. Kemudian semua menteri disuruh keluar kecuali Yongsang, si penasihat kerajaan tadi. Di dalam pertemuan yang hanya ada 2 orang itu, Yongsang bilang bahwa membuat huruf adalah ide buruk bagi kerajaan karena membaca dan menulis adalah kekuasaan kalangan menengah ke atas. Jika raja membuat huruf-huruf untuk diajarkan kepada semua orang, maka para kalangan menengah ke atas akan berbalik menentang raja. Padahal raja butuh dukungan mereka untuk membangun dan mengembangkan kerajaan. Di malam yang begitu sunyi, Yongsil dibawa oleh jenderal keluar dari penjara. Ternyata, diam-diam sang raja telah mengatur waktu untuk bertemu Yongsil, sahabat terbaik astronominya. Di dalam ruangan itu, barulah semuanya menjadi jelas. Rangkaian kejadian tandu, diculiknya Yongsil dari duta Ming adalah semua skenario raja. Poros tandu raja adalah perbuatan raja sendiri. Itu adalah cara agar Yongsil sebagai seorang yang bertanggung jawab pada pembuatan tandu raja akan dicurigai dan dihukum di negara Joseon dan tidak dihukum di negara Ming sebagai seorang yang dianggap mencuri ilmu astronomi kerajaan Ming. Raja tak pernah melupakan Yongsil. Bahkan dia membuat skenario sebesar ini hanya agar Yongsil bisa tetap bertahan di Joseon. Karena sekali dia dibawa ke Ming, dia tak akan pernah kembali. Di dalam ruangan itu juga tak ada lagi raja dan budak. Yang ada hanyalah 2 orang sahabat yang dulu pernah memimpikan hal yang sama. Setelah pertemuan itu selesai, jenderal mengantar Yongsil keluar. Tapi jalan itu bukan jalan kembali ke penjara. Jenderal Cho kemudian memberikan sebungkus bekal yang dibungkus kain putih dan menyuruh Yongsil segera pergi dan kabur dari Hanyang. Dengan perasaan yang masih ragu, Yongsil enggan pergi beranjak. Jenderal hanya bilang, "Pergilah, pergi ke tempat di mana orang tak akan bisa menemukanmu." Tapi Yongsil sudah pernah berjanji pada dirinya sendiri
bahwa dia tak akan pernah pergi dari Joseon dan meninggalkan raja. Apapun yang terjadi, dia akan tetap bertahan di negara ini dan tak akan pernah lari. Yongsil akhirnya kembali ke dalam penjara meskipun ia tahu hukuman apa yang akan ia peroleh esok hari. 3 orang kawannya dari biro pemeliharaan yang dipenjara juga hanya bisa pasrah dan menerima bahwa mungkin memang inilah jalan yang harus mereka hadapi. Dan Yongsil, dia tersenyum dan lega dengan pilihannya. Dan begitulah kesetiaannya pada raja tak akan pernah surut meski hukuman cambuk akan membunuhnya besok di tempat peradilan. Hari itu telah tiba, di mana Yongsil dan 3 kawannya akan dibacakan hukuman yang akan mereka terima. Hyeongsang, sang penasihat kerajaan, menawarkan kepada raja untuk menggunakan hak istimewanya untuk mengampuni dosa dan kesalahan Yongsil. Mengingat Yongsil sangat berjasa besar bagi Joseon atas apa yang telah ia lakukan. Almanak Joseon dan jam air yang telah ia buat adalah penemuan yang sungguh sangat luar biasa bagi perkembangan negara Joseon. Saat sang raja sepertinya akan menyetujui usulan Hyeongsang, siapa sangka Yongsil justru berteriak dan dia mengaku seolah memang dia secara sengaja melakukan pengkhianatan. Dia mengaku bahwa dia yang merusak poros roda raja untuk mencelakakan Raja Joseon dan 3 orang temannya tak bersalah atas kejadian itu. Raja terkejut. Dia sangat tahu bahwa Yongsil tak melakukan itu. Insiden Tandu Raja adalah perbuatan raja sendiri yang ingin melindungi Yongsil agar tak dibawa ke Ming untuk dipenjara. Tapi kejadian di pagi itu bukanlah harapan raja. Di hadapan para pejabat istana, Yongsil bilang bahwa dirinya lah yang merencanakan itu semua. Pengakuan secara sepihak itu tentu membuat bukti yang sangat kuat yang bahkan raja sendiri pun tak mungkin membantahnya. Secara sah atas pengakuan diri sendiri, Yongsil adalah pelaku utama. Raja hanya bisa terdiam dan menahan kesedihannya, karena bahkan dia pun tak bisa menyelamatkan sahabatnya dari hukuman yang bisa jadi akan membunuhnya. Menurut cerita yang beredar, akhirnya Yongsil menerima hukuman cambuk 80 kali setelahnya, dan tidak ada catatan lain lagi setelah itu tentangnya. Almanak Joseon mulai diproduksi 2 tahun setelahnya, dan huruf-huruf yang dulu pernah Raja susun bersama Yongsil kini dipublikasikan secara luas dan menjadi huruf abjad Korea mulai saat itu. Dan cerita pun selesai.